Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah mengenal penelitian tindakan kelas. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang tertarik untuk melaksanakan PTK atau baru ingin mengenal apa itu PTK, pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi tentang apa itu PTK atau penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang mengangkat masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas atau ruang kuliah. Jadi jangan lupa bahwa selama ini mungkin menganggap karena namanya kelas, jadi kebanyakan yang diteliti adalah level SD, SMP, SMA. Sebetulnya kelas yang dimaksud di sini bisa juga ruang kuliah. Jadi dosen bisa melaksanakan juga PTK. Kemudian apa itu? Kita lihat dari masing-masing katanya. Penelitian adalah merupakan proses pemecahan masalah, ya. Pemecahan masalah dengan melakukan suatu pendekatan yang ilmiah dan sistematis. Sedangkan tindakan adalah aktivitas atau kelakuan kita, misalnya proses yang akan kita lakukan, tindakan yang disengaja. Jadi tindakan itu adalah aktivitas yang disengaja, ya, direncanakan. Kemudian tadi seperti saya katakan di awal, kelas itu bisa kelas dalam arti untuk pendidikan dasar, menengah, tapi juga bisa kelas yang dimaksud adalah pendidikan perguruan tinggi, yaitu sekelompok mahasiswa kalau di perguruan tinggi ataupun di sekolah itu adalah sekelompok siswa, ya, yang mempunyai karakteristik yang sama dan diajar oleh guru yang sama gitu. Nah, PTK ini sifatnya ini adalah reflektif, ya. Jadi refleksi dari situasi belajar mengajar yang menjadi tanggung jawab guru yang bersangkutan dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat diperbaiki. Jadi ada masalah apa dalam tanggung jawab kita di kelas itu, kita teliti dalam rangka peningkatan. Jadi nanti akan kelihatan sebelum dan sesudahnya, misalnya setelah kita teliti. Nah, kemudian teman-teman sekalian, apa gunanya PTK gitu ya. Jadi kalau kita lihat gunanya kita melaksanakan PTK, misalnya saya sebagai guru kelas, ya, misalnya di sebuah SMA misalnya, gunanya adalah memperbaiki, ya, dengan cara mengidentifikasi masalah yang terjadi di dalam kelas yang menjadi tanggung jawab kita pada proses belajar mengajar gitu. Jadi bukan kelasnya orang lain, ya, jadi kelas sendiri. Nah, bagaimana kalau mahasiswa? Ya, kalau mahasiswa kan dalam rangka meneliti, ya nggak apa-apa, berarti kelasnya orang lain, ya. Tetapi PTK yang dilakukan oleh guru misalnya itu sesungguhnya untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelasnya masing-masing. Nah, bagaimana dengan tujuannya? Baik teman-teman sekalian, kita lihat tujuan penyelenggaraan penelitian tindakan kelas, yaitu memperbaiki kinerja guru, ya, sebagai guru, memperbaiki kinerjanya sebagai guru atau sebagai dosen, supaya hasil belajarnya meningkat. Jadi kita harus identifikasi dulu apa masalahnya di dalam kelas yang menjadi tanggung jawab kita, lalu apa yang akan diteliti dan apa tujuannya. Nanti dibandingkan sebelum dan sesudah. Jadi percobaannya seperti apa, nanti kelas eksperimennya seperti apa, itu di dalam proses PTK. Jadi tujuannya adalah memperbaiki kinerja guru atau kinerja dosen. Nah, jadi kalau teman-teman sebagai mahasiswa yang akan meneliti PTK, hasilnya harus disampaikan kepada guru kelasnya supaya hasil penelitian teman-teman itu berguna bagi guru yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru kelasnya pada bidang studi tertentu, ya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki kualitas
pembelajarannya bisa kita lihat, mungkin memperbaiki metodenya, mungkin memperbaiki strategi pengelolaannya, atau memperbaiki model evaluasi pembelajarannya. Dan nanti tergantung apa yang akan diteliti dan diusahakan. Semua itu dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di kelas masing-masing yang kita teliti. Baik teman-teman sekalian, di samping tujuan tadi dan kegunaannya, kita sekarang akan lihat manfaat PTK. Nah, sekarang manfaat PTK yang pertama adalah menghasilkan laporan. Jadi hasil penelitian tindakan kelas itu sampaikan kepada guru. Ya kan, kita kan kalau teman-teman misalnya meneliti untuk skripsi kan tidak mengajar di kelas itu. Ya, jadi hasilnya sampaikan kepada guru. Jadi sebuah laporan hasil penelitian supaya guru yang bersangkutan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian teman-teman yang menulis skripsi ataupun tesis misalnya. Kalau disertasi jarang yang menggunakan PTK ya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kurikulum di tingkat kelas. Jadi kan pengembangan kurikulum itu ada di tingkat lembaga, kemudian sekolah, kemudian kelas ya. Kelas itu artinya di level masing-masing bidang studi. Jadi itu berguna untuk pengembangan kurikulum di level bidang studi yang akan diselenggarakan di dalam kelas. Yang ketiga adalah meningkatkan profesionalisme guru. Itu ya, jadi laporannya untuk meningkatkan profesionalisme guru atau dosen. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah kalau tadi PTK-nya tentang metode, tentang strategi atau tentang evaluasi, kan itu bisa melahirkan inovasi di dalam pembelajaran. Itu manfaatnya. Jadi kesimpulannya, PTK itu nantinya hasilnya akan mengubah satu, perilaku mengajar guru harus lebih baik gitu. Yang kedua, perilaku peserta didik pastilah akan terpengaruh gitu ya. Jadi kita pengaruhi dia untuk sama-sama meningkatkan mutu belajar ya. Kemudian yang ketiga secara keseluruhan tentu adalah meningkatkan praktik pembelajaran. Jadi guru dan siswa sama-sama merubah menjadi lebih baik, meningkatkan proses belajar mengajar ya. Kemudian kalau di dalam proses pelaksanaannya PTK menggunakan siklus kegiatan. Nanti silahkan, ini ada episode tersendiri karena banyak yang harus diceritakan ya. Jadi ada siklus sebelum dan sesudah. Baik teman-teman sekalian, jadi pengenalan PTK ini saya sampaikan supaya teman-teman yang akan menulis skripsi juga bisa tertarik ya untuk melaksanakan PTK. Tentu bekerja sama dengan guru bidang studi masing-masing, identifikasi dulu masalahnya apa supaya hasil penelitianmu berguna. Nah, jadi PTK itu adalah penelitian yang dilakukan baik oleh guru maupun dosen di kelasnya yang menjadi tanggung jawabnya, bukan kelas orang lain ya, supaya memahami betul apa masalahnya dengan cara merancang desain PTK-nya dengan baik, kemudian melaksanakan penelitian dan merefleksikan hasil dari PTK tadi. Ya, jadi jangan lupa kalau teman-teman yang menulis skripsi kan nanti akan melaksanakan PTK di kelas orang lain, tetapi sebaiknya identifikasi dengan baik supaya hasil penelitianmu itu berguna bagi guru yang bersangkutan, atau berguna kalau penelitiannya di perguruan tinggi akan berguna bagi dosen yang bersangkutan, dosen mata kuliah tertentu atau guru mata pelajaran tertentu. Nah, itulah tentang bagaimana mengenal karakteristik penelitian tindakan kelas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, share ke teman-teman yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.